Oke, halo semuanya. Jadi di video ini kita akan membahas gerak kinematika, yaitu gerak parabola. Jadi di gerak parabola itu, biasanya kita punya suatu benda, kita lempar dengan kecepatan awal V0 dan sudut kemiringan theta. Dan apa sih sifat lainnya? Biasanya itu kita punya yang namanya percepatan gravitasi ke bawah. Yaitu maksudnya eh, kita semua ditarik oleh bumi ke bawah. Jadi kalau misalnya kita melempar sesuatu ke atas, dia akan ditarik lagi ke bawah oleh bumi. Nah, biasanya kita menghitung gerak parabola itu kita bagi dulu jadi sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sumbu X dia punya kecepatan V0 cos theta, sedangkan di sumbu Y dia punya kecepatan awal V0 sin theta. Nah, kenapa sih kita bagi dua? Karena gini, dia punya percepatannya pada arah Y doang. Berarti pada arah Y, dia bergerak dipercepat. Dipercepat berarti gerakannya itu GLBB ya. Sedangkan di sumbu X, itu kan nggak ada percepatan ya. Kalau misalnya kita kita lompat, itu kan kita cuma ditarik oleh gravitasi ke bawah. Kita nggak didorong ke belakang atau ke depan ya. Kecuali karena ada angin. Tapi kan di sini kita nggak ngomongin angin. Jadi di sini gerakan pada sumbu X-nya itu GLB doang. Nah, jadi kita udah bisa menghitung gerak parabola dengan membaginya menjadi GLB dan GLBB. Di sumbu X, persamaan untuk GLB adalah V T sama dengan X. Tapi V-nya itu hati-hati, dia bukan V0, tapi kecepatan pada sumbu X, yaitu V0 cos theta. Jadi kecepatan pada sumbu X-nya itu nggak berubah ya. Jadi di sini kecepatan pada sumbu X-nya itu V0 cos theta, di sini juga, dan seterusnya. Berarti ini adalah X-nya selalu sama dengan V0 cos theta dikali T. Sedangkan pada sumbu Y, kecepatannya berbeda-beda. Kenapa? Karena dia ditarik ke bawah oleh bumi. Jadi, kecepatan awalnya itu adalah V0 sin theta, tapi seiring berjalannya waktu, jadi seiring T-nya bertambah, dia akan berkurang. Berkurangnya sebanyak G setiap waktu yang ditempuh. Jadi itu persamaan untuk kecepatannya. Kemudian kita punya persamaan untuk ketinggiannya. Ketinggiannya itu adalah uh, ketinggian kalau dia geraknya lebih doang, yaitu V0Y dikali T dikurang oleh efek percepatannya, yaitu setengah GT kuadrat. V0-nya tadi adalah V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Nah, jadi kita dapat yang sama. Bagian pertamanya adalah bagian dia kalau gerak di LB doang, sedangkan bagian kedua adalah dampak dari percepatan dia. Ya udah, jadi gerak parabola itu sebenarnya cuma tiga persamaan ini udah cukup. Kenapa? Karena persamaan lainnya kita bisa turunin dari tiga ini. Oke, contohnya gimana? Contohnya yang paling sering ditanyain itu berapa sih waktu mencapai ketinggian maksimum. Nah, tadi kita udah bahas kalau misalnya gerakan pada arah Y itu kecepatannya makin lambat. Jadi awalnya dia V0 sin theta, terus makin dia naik, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Berarti kalau dia makin berkurang, lama-lama dia akan jadi 0. Di mana itu? Di sini.
Di titik dia paling tinggi, dia VY-nya akan sama dengan 0. Nah, tadi itu adalah, ini adalah Hmax, ketinggian maksimum yang pengen kita cari. Ya udah, berarti kita bisa pakai ini VY sama dengan V0 sin theta T di H dikurang GT sama dengan 0. Oh, maaf. Ini TH di sini. Jadi G dikali TH sama dengan V0 sin theta. Dan TH adalah V0 sin theta dibagi G. Nah, itu waktu dia untuk mencapai ketinggian maksimum. Gimana kalau waktu mencapai jangkauan maksimum? Jangkauan maksimum itu maksudnya, jadi dia awalnya bergerak dari 0,0, kapan dia menyentuh tanah lagi? Nah, itu maksudnya. Kapan dia menyentuh tanah lagi? Ini adalah posisinya X maksimum. Ini simpel ya, jadi kalau misalnya kita lihat, gerak parabola ini kalau misalnya kita bagi dua, sebelah kiri sama sebelah kanannya sama. Artinya apa? Waktu tempuh dari 0 ke tengah-tengah ini adalah setengah dari waktu tempuh dari semuanya, dari 0 sampai ke X maksimum. Berarti T untuk mencapai X maksimum adalah 2 kali T untuk mencapai H. Sama dengan 2 V0 sin theta dibagi G. Oke, kalau kita udah dapat waktunya, kenapa kita nggak sekalian cari berapa ketinggian maksimumnya? Kita tinggal masukin Y-nya sama dengan H, sama dengan V0 sin theta dikali T, tapi T-nya adalah TH. Itu V0 sin theta dibagi G, dikurang setengah G dikali TH kuadrat. Berarti V0 sin theta per G di kuadrat. Nah, ini adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G dikurang setengah dari V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Jadi 1 dikurang setengah adalah setengah, maka kita dapat V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi G. Nah, ini persamaan yang terkenal ya. Kemudian, berapa jangkauan maksimumnya? Jangkauan maksimumnya itu di sumbu X ya, berarti V0 cos theta dikali TX. Nah, tapi TX-nya tadi berapa? TX-nya tadi adalah 2 V0 sin theta per G. Nah, ini bisa dikali. Hasilnya adalah V0 kuadrat dikali 2 sin theta dikali cos theta per G. Nah, ini kita harus pakai trik trigonometri sedikit ya. Jadi 2 sin theta cos theta itu adalah sin dari 2 theta. Maka ini kita dapat V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Nah, persamaan ini mirip ya, yang X sama yang H. Jadi rawan ketukar. Makanya yang disaranin adalah ngafalnya itu 3 ini aja. Yang dipahami 3 ini aja. Yang sisanya 4 ini yang udah kita turunin itu jangan langsung dihafal, tapi harus dimotivasi dari ini. Nah, hafalnya gimana? Hafalnya adalah dengan cara banyak-banyak kerjain soal, jadi makin terbiasa dengan rumusnya, jadi akan terbiasa dan akan hafal. Jadi jangan langsung dihafal, tapi menghafalnya melalui pengalaman mengerjakan soal. Oke, sekarang gimana contoh soal dari gerak parabola ini? Salah satu contoh soal yang kita bisa
kerjain adalah kalau misalnya kita ngelempar bola dengan kecepatan V0 katakanlah sama dengan 3 akar 3 meter per detik dengan sudut theta 1. Ini kita kasih nama kecepatan awalnya jangan V0 tapi V1 aja ya. Kemudian sudutnya pertama itu 15 derajat. Kemudian kita ingin melempar dengan sudut theta 2 adalah 30 derajat. Nah, kalau kita pengen melempar dengan sudut 30 derajat, berapa V2 kecepatan awalnya supaya jangkauan maksimumnya untuk yang pertama itu sama dengan jangkauan maksimum untuk yang kedua. Jadi kalau misalnya kita gambarin, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi pertama itu dia ngelempar dengan kecepatan V1 aja ya, V1. Terus ini sudutnya 15 derajat. Nah, kemudian dia pengen ngelempar dengan sudut 30 derajat. 30 derajat. Nah, berapa V1-nya supaya dia jatuhnya di titik yang sama. Jadi dia bakal ketemu di ujung sini. Oke. Caranya gampang. Kita tinggal pakai rumus ini. Cuman V0 kuadratnya ubah jadi V1 kuadrat. Sin dari 2 kali theta 1 dibagi G sama dengan, karena dia harus sama, maka ini V2 kuadrat sin 2 theta 2 dibagi G. Nah, ini G-nya bisa dicoret. Kemudian kita pengen cari V2. V2 adalah V1 kuadrat atau ya V2 kuadratnya aja dulu. Itu sama dengan V1 kuadrat dikali sin 2 theta 1 dibagi sin 2 theta 2. Nah, V1 kuadratnya tadi berapa? 3 akar 3 di kuadrat ya. Itu adalah 27. Dikali sin dari 2 kali 15 derajat itu adalah 30 derajat. Dibagi sin dari 2 kali 30 derajat itu adalah 60 derajat. Jadi ini adalah, satuannya jangan lupa ya, meter per sekon. Jadi ini 27 dikali sin 30 itu setengah, sin 60 itu setengah akar 3 meter per sekon. Setengahnya bisa dicoret. Jadi 27 dibagi akar 3 27 dibagi akar 3 meter per detik. Ini udah selesai belum? Belum ya, karena ini baru V2 kuadratnya. Jadi ini meter per sekon kuadrat harusnya. Jadi ini belum selesai. Selesainya adalah kita akarin. Jadi akar dari 27 dibagi akar 3. Nah, akar dari 27 berapa? Akar dari 3 kali 9 dibagi akar 3. Akar 9 itu 3, kemudian dikali akar 3 per akar 3. Sedangkan 3 dibagi akar 3 itu adalah akar 3 sendiri, berarti ini hasil akhirnya itu 3 akar dari akar 3. Meter per detik, meter per detik, meter per detik, meter per detik. Oke, jadi ini cara ngerjain soal yang mengenai gerak parabola. Kita review sedikit ya. Jadi awalnya kita tahu kalau gerak parabola itu bisa dipelajari hanya dengan 3 rumus ini, yaitu rumus GLB dan rumus GLBB yang masing-masing 1 rumus GLB dan 2 rumus GLBB. Sedangkan persamaan-persamaan lain kayak waktu sampai ketinggian maksimum, waktu sampai jangkauan maksimum, dan waktu dan ketinggian maksimumnya sendiri dan ketinggian dan jangkauan maksimumnya sendiri, X itu bisa diperoleh dari menurunkan 3 persamaan ini. Jadi nggak usah ngafal rumus banyak-banyak, hafal aja 3 ini. Terima kasih, semoga membantu.